Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Teman Liburanku Ternyata Sudah Meninggal. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2018, Kania Sari, seorang pemandu wisata berpengalaman, memulai persiapan untuk memimpin grup liburan ke sebuah pulau kecil yang eksotis. Ia bersama rekannya, Raka, telah mengatur segala sesuatunya dengan cermat untuk memastikan bahwa perjalanan ini berjalan dengan lancar. Pulau kecil itu dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan suasana yang damai, menjadikannya tujuan ideal untuk liburan. Singkat cerita, hari keberangkatan tiba dengan suasana yang penuh antusias. Kania Sari dan Raka sebagai pemandu wisata dan tour leader menyambut rombongan peserta di pelabuhan dengan senyum lebar dan semangat yang menggebu. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat: tiket kapal, perbekalan, dan semua detail penting untuk memastikan liburan ini berjalan lancar. Satu persatu peserta mulai datang. Mereka membawa koper, tas ransel, dan peralatan liburan dengan ceria. Namun di antara keramaian itu, Kania Sari dan Raka segera memperhatikan kehadiran seorang pria bernama Ares. Ares tidak seperti peserta lainnya, tubuhnya tampak kurus dengan tinggi sekitar 170 cm. Rambutnya cepak dan agak ikal, dan kulitnya sawo matang dengan rona pucat yang aneh. Pandangan Ares tampak kosong dan tidak fokus, seolah ia tidak sepenuhnya berada di sana. Kania Sari mencoba menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi, Res. Selamat datang di perjalanan kita. Kami senang kamu bisa bergabung." Ares hanya memberikan senyuman tipis yang tampak kurang tulus dan tidak menjawab. Dia tampak lebih memilih untuk berdiri di sudut, mengamati orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan yang tidak nyaman. Beberapa peserta melirik ke arahnya dengan rasa ingin tahu, tetapi Ares tidak berusaha untuk berinteraksi dengan mereka. Selama proses check-in, Kania Sari dan Raka mencoba memastikan semua peserta siap dan tidak ada yang tertinggal. Ares tampaknya tidak menunjukkan ketertarikan pada pembicaraan seputar perjalanan atau informasi penting yang diberikan. Dia lebih sering berdiri terpisah, sesekali melirik jam tangannya atau memandang ke arah pelabuhan dengan tatapan kosong. Saat kapal mulai berangkat, suasana di atas kapal terasa ceria dengan semua peserta yang berbincang-bincang, menikmati pemandangan laut dan berfoto-foto. Namun Kania Sari melihat Ares duduk sendiri di salah satu sudut kapal, memandang laut dengan pandangan kosong. Sesekali Ares berdiri dan pergi ke sisi kapal, berdiri sendirian di sana untuk waktu yang cukup lama. Saat kapal mulai memasuki perairan menuju pulau, Kania Sari menyadari bahwa Ares tidak berada di tempatnya. Setelah mencarinya, ia menemukan Ares berdiri di ruang bawah. Tampak sangat tidak nyaman dan gelisah. "Ares, kamu baik-baik saja kan?" tanya Kania Sari mencoba memastikan kondisinya. "Aku hanya butuh waktu sendiri," jawab Ares dengan suara datar, lalu segera meninggalkan ruang bawah dan menuju ke area lain di kapal. Perilaku Ares yang sering menghilang dan ketidakmampuannya untuk berinteraksi dengan peserta lain membuat Kania Sari dan Raka semakin khawatir. Mereka berdiskusi sejenak, mempertimbangkan kemungkinan bahwa Ares mungkin sedang mengalami masalah pribadi atau gangguan emosional. Namun, mereka berusaha untuk tetap profesional dan melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Saat kapal akhirnya merapat di pelabuhan pulau kecil, Kania Sari dan Raka berusaha untuk memastikan bahwa Ares dan peserta lainnya siap untuk melanjutkan perjalanan ke penginapan. Mereka melihat Ares berdiri terpisah dari kelompok,
memperhatikan sekeliling dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu, namun tetap tidak nyaman. Selama perjalanan darat menuju penginapan, Ares tetap berada di belakang kelompok, tidak banyak berbicara dengan peserta lain, dan seringkali menghilang untuk waktu yang singkat. Kanyasari dan Raka memutuskan untuk memantau Ares dengan lebih seksama, berharap bahwa keanehannya tidak mengganggu suasana perjalanan yang seharusnya menyenangkan ini. Setelah perjalanan panjang dari pelabuhan ke penginapan, akhirnya rombongan tiba di tujuan mereka. Penginapan yang sederhana itu terletak di pinggir pantai, dikelilingi oleh kebun kelapa dan hutan kecil yang membuat suasana terasa sangat alami. Meskipun tempat ini terlihat indah, Kanyasari merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana malam itu. "Ayo, cepat masuk teman-teman. Kita harus siap-siap untuk makan malam," ajak Kanyasari dengan semangat, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari ketidaknyamanan yang mulai dirasakannya. Begitu tiba di penginapan, Kanyasari memperhatikan Ares langsung menuju kamar yang terletak di ujung koridor, jauh dari kamar-kamar peserta lainnya. Ares hanya melirik sekilas ke arah orang-orang sebelum masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kanyasari melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran, tetapi ia berusaha untuk tidak memperlihatkan kepanikan di wajahnya. Saat peserta lain berkumpul di ruang tamu untuk makan malam, Kanyasari tidak melihat Ares di antara mereka. "Kalian lihat Ares?" tanya Kanyasari kepada beberapa peserta yang duduk di meja makan. "Dia masuk ke kamarnya dan bilang dia capek," jawab seorang peserta, Sari. "Tapi dia sudah ada di sini tadi pagi. Aneh juga, dia nggak mau ngobrol sama sekali." Mungkin dia hanya butuh waktu sendiri," kata Raka mencoba menjelaskan. "Coba kita biarkan dia istirahat." Setelah makan malam, kelompok berencana untuk menghabiskan malam dengan bersantai di sekitar penginapan. Beberapa peserta bermain kartu, sementara yang lain hanya duduk di teras, menikmati udara malam yang segar. Suasana malam terasa damai, tapi ada sesuatu yang membuat Kanyasari merasa tidak nyaman. Kanyasari melirik ke arah kamar Ares yang terletak jauh di ujung koridor. "Aku akan cek Ares sebentar," katanya kepada Raka, yang hanya mengangguk sambil tersenyum. Kanyasari mengira mungkin Ares butuh sesuatu atau ada yang mengganggunya. Saat ia mendekati kamar Ares, Kanyasari mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar, seperti bisikan lembut dan langkah kaki yang sangat pelan. Hatinya berdebar kencang ketika ia mengetuk pintu. "Ares, ini Kanyasari. Apa kamu ada masalah?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Tidak ada jawaban. Kanyasari memutuskan untuk membuka pintu sedikit, namun hanya sedikit. Begitu melihat ke dalam kamar, ia tidak melihat Ares di sana, dan suasana kamar tampak gelap dan tidak rapi. Perasaannya semakin cemas ketika ia melihat lampu meja kecil yang berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang tidak wajar. Kembali ke ruang tamu, Kanyasari mencoba untuk bersikap normal meskipun perasaannya terus-menerus terganggu. Ia tidak dapat menyingkirkan rasa takut yang menyelimutinya. "Mungkin aku hanya terlalu khawatir," pikirnya mencoba menenangkan diri. Ketika malam semakin larut, peserta mulai merasa gelisah. Suara anjing-anjing yang menggonggong di kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Kanyasari melihat ke arah kebun kelapa yang gelap dan hutan kecil di belakang penginapan, merasa ada sesuatu yang bergerak di antara bayang-bayang. "Mungkin kita sebaiknya masuk ke dalam dan menutup semua pintu," saran Raka kepada peserta. "Ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman." Suasana di dalam penginapan mulai terasa lebih tegang. Beberapa peserta mencoba untuk tidur, sementara yang lain masih berbicara dengan suara berbisik. Kanyasari tidak bisa tidur dan memutuskan untuk berkeliling sejenak untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika Kanyasari melintasi koridor,
Ia melihat Ares berdiri di jendela kamar yang tidak memiliki tirai, memandang keluar dengan tatapan kosong. "Ares, kau belum tidur?" Kanyasari bertanya, suaranya hampir menjadi bisikan. Ares tidak mengalihkan pandangannya. "Saya hanya ingin melihat keluar," jawabnya dengan suara datar. "Ada sesuatu di luar." Kanyasari merasa dingin menjalari tulangnya. "Apa yang kau lihat?" tanyanya, berusaha menjaga ketenangan. "Tidak tahu," jawab Ares pelan. "Tapi rasanya ada sesuatu yang mengintai." Kanyasari merasa merinding dan buru-buru meninggalkan Ares di jendela, kembali ke ruang tamu dengan perasaan cemas yang semakin mendalam. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di pulau ini. Sesuatu yang lebih dari sekedar keanehan perilaku Ares. Malam itu, Kanyasari tidur dengan sangat gelisah, terbangun berkali-kali oleh suara-suara yang tidak bisa ia identifikasi. Ketika pagi tiba, ia merasa tidak segar dan sangat cemas. Ia bertekad untuk memeriksa Ares dengan lebih serius hari ini, berharap bisa menemukan jawaban atas semua keanehan yang terjadi. Kanyasari merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang mengelilingi mereka. Sesuatu yang mungkin lebih dari sekedar perilaku aneh Ares. Keberadaan dan sikapnya mulai menjadi pusat perhatian, memicu rasa ketidaknyamanan yang mengganggu seluruh kelompok. Malam pertama di pulau tampaknya menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Setelah makan malam, peserta mulai merasakan keanehan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kanyasari berusaha untuk mengabaikannya, tapi ketidaknyamanannya itu semakin jelas ketika anjing-anjing di sekitar penginapan mulai menggonggong dengan keras. "Kenapa anjing-anjing ini menggonggong terus?" tanya Melanie, seorang peserta sambil mengerutkan kening. "Mereka kayaknya sangat gelisah." Raka mencoba meredakan ketegangan dengan bercanda. "Mungkin mereka cuma mau perhatian. Biasanya mereka hanya menggonggong karena lapar atau ada sesuatu yang mengganggu mereka." Namun candaan Raka tidak membantu menghilangkan ketegangan. Kanyasari merasa perutnya mual, tidak bisa menyingkirkan rasa tidak nyaman yang menyelimuti malam itu. Ia memutuskan untuk memeriksa keadaan Ares, yang sekali lagi tidak terlihat di ruang tamu atau sekitar penginapan. Dengan perasaan cemas, Kanyasari melangkah keluar dari penginapan dan berjalan menuju kebun kelapa yang mengelilingi area tersebut. Malam itu sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Suara gonggongan anjing semakin keras dan melengking, membuat setiap langkah Kanyasari terasa semakin berat. "Ares!" panggil Kanyasari. Suaranya terdengar gemetar. "Kau ada di sini?" Tidak ada jawaban. Kanyasari melanjutkan pencariannya, merasakan dingin malam yang semakin menusuk tulangnya. Ketika ia sampai di tengah kebun kelapa, ia melihat sosok Ares berdiri dengan tubuh membelakangi arah Kanyasari, menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Kanyasari merasa jantungnya berdebar kencang. "Ares, kenapa kau di sini? Kau membuatku khawatir," katanya, berusaha agar suaranya terdengar tenang. Ares tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah kebun. "Ada sesuatu di sana," jawab Ares dengan suara yang datar dan hampir tidak terdengar. "Aku merasa ada yang mengintai dari hutan." Kanyasari melirik ke arah hutan gelap yang tidak terlihat jelas dari jarak tersebut. Rasa takut semakin mendalam ketika ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di antara pepohonan. "Apa yang kau lihat?" tanyanya, mendekat sedikit sambil berusaha menenangkan diri. "Tidak tahu," jawab Ares pelan. "Tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menatap kita." Kanyasari merasa semakin tidak nyaman. Suara anjing-anjing yang menggonggong semakin keras dan semakin tidak beraturan. "Ayo, kita kembali ke penginapan," ajaknya. "Kita tidak bisa berlama-lama di sini." Ares akhirnya berbalik dan mengikuti Kanyasari kembali
menuju penginapan, meskipun dengan langkah yang lambat dan ragu-ragu. Kaniasari merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar, tetapi ia tidak bisa mengidentifikasi apa yang membuatnya merasa begitu tertekan. Ketika mereka kembali ke penginapan, suasana semakin mencekam. Anjing-anjing yang sebelumnya menggonggong mulai berhenti, namun suasana tetap terasa tegang. Beberapa peserta mulai berkumpul di ruang tamu, berbicara dalam bisikan dan saling bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Saat kita keluar, rasanya anjing-anjing itu seperti melihat sesuatu yang menakutkan, kata Raffi dengan nada cemas. Ada yang tahu apa yang mungkin terjadi? Entahlah, jawab Kaniasari, berusaha untuk tetap tenang meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Tapi malam ini terasa sangat aneh. Mungkin kita sebaiknya tetap di dalam dan kunci semua pintu. Para peserta mengikuti saran Kaniasari dan mulai mengunci pintu-pintu penginapan. Beberapa dari mereka masih merasa gelisah dan memilih untuk tidak tidur, duduk-duduk sambil berbicara pelan. Sementara itu, Kaniasari dan Raka berusaha menjaga agar suasana tetap terkendali. Mereka berkeliling penginapan untuk memastikan semua pintu terkunci dan semua peserta aman. Namun, rasa takut dan ketegangan di udara membuat mereka merasa tidak nyaman. Ini benar-benar malam yang aneh, kata Raka menatap ke arah hutan yang gelap. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak tahu apa itu. Kaniasari mengangguk. Perasaan takut yang sama menyelimuti dirinya. Aku hanya berharap kita bisa melewati malam ini dengan selamat. Ketika malam semakin larut, Kaniasari merasa sulit untuk tidur. Setiap suara kecil atau gesekan di luar membuatnya terbangun dan memeriksa keadaan. Rasa takut yang menggerayangi hatinya terus mengganggu pikirannya, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang sangat mengancam. Ketika pagi tiba, Kaniasari merasa lega meskipun kelelahan. Seluruh peserta tampaknya juga merasakan kelelahan dan kecemasan yang sama. Dan suasana pagi hari terasa tegang, namun penuh harapan. Kaniasari tahu bahwa hari ini mereka harus melanjutkan perjalanan mereka, tetapi rasa ketidakpastian dan kecemasan dari malam sebelumnya masih membayangi setiap langkah mereka. Setelah sarapan cepat, ia memutuskan untuk memeriksa kondisi kamar peserta satu persatu, memastikan semuanya dalam keadaan baik dan tidak ada barang yang tertinggal. Ketika ia memasuki salah satu kamar yang terletak di ujung koridor, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tidak biasa di sudut ruangan. Di pojok kamar, terdapat alat kontrasepsi bekas yang tersimpan di dalam sebuah plastik kecil. Kaniasari merasa mual melihat penemuan tersebut, menyadari bahwa ini adalah indikator jelas dari aktivitas yang tidak pantas dilakukan di tempat tersebut. Merasa bingung dan khawatir, Kaniasari segera menghubungi Raka. Raka, bisa ke kamarku sebentar? Aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan nada serius. Raka datang beberapa menit kemudian. Tampak penasaran dengan ekspresi wajah Kaniasari yang cemas. Ada apa, Kaniasari? Tanyanya saat memasuki kamar. Lihat ini, kata Kaniasari sambil menunjukkan alat kontrasepsi bekas tersebut. Aku menemukan ini di kamar salah satu peserta. Raka mengerutkan dahi saat melihat penemuan tersebut. Kita harus menangani ini dengan hati-hati, katanya. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini merusak suasana trip, tapi kita juga harus memastikan bahwa semua peserta mengikuti aturan. Kaniasari dan Raka memutuskan untuk mendekati Raffi dan Melani secara langsung. Mereka memilih waktu yang tepat saat semua peserta sedang bersantai di luar untuk berbicara dengan pasangan tersebut di ruang terpisah. Raffi, Melani, bisa kita bicara sebentar? Tanya Kaniasari dengan nada yang tegas namun penuh pengertian. Ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Raffi dan Melani yang terlihat agak cemas
mengikuti Kaniasari dan Raka ke area yang lebih privat di penginapan. Setelah mereka duduk, Kaniasari memulai percakapan. "Jadi, kami menemukan alat kontrasepsi di kamar kalian," kata Kaniasari dengan hati-hati. "Kami ingin tahu apa yang terjadi dan bagaimana kalian bisa menjelaskan ini." Raffi dan Melanie saling berpandangan sebelum Raffi mulai berbicara. "Kami mohon maaf," katanya dengan suara menurun. "Kami tidak berniat untuk membuat masalah. Kami hanya melakukan kesalahan. Kami pikir tidak ada yang akan tahu." Melanie menambahkan, "Kami merasa sangat tertekan dan tidak berpikir jernih. Kami mengerti jika ini tidak sesuai dengan aturan tur." Kaniasari dan Raka saling bertukar pandang. Mereka terjebak antara kebutuhan untuk mengatasi pelanggaran dan keinginan untuk menjaga suasana tetap harmonis. "Dengarkan," kata Raka. "Kami menghargai pengakuan kalian. Tetapi ini adalah pelanggaran serius terhadap aturan tur kami. Kami akan memberitahukan masalah ini kepada seluruh peserta. Tapi kami juga berharap ini tidak akan mengganggu perjalanan selanjutnya." Setelah berbicara dengan Raffi dan Melanie, Kaniasari dan Raka merasa perlu untuk memberitahu seluruh peserta tentang masalah ini dengan cara yang sensitif dan tidak merusak suasana. Mereka memutuskan untuk melakukan briefing singkat di ruang tamu sebelum makan siang. "Teman-teman, terima kasih sudah berkumpul," mulai Kaniasari, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya di balik sikap profesional. "Kami hanya ingin mengingatkan bahwa tur ini memiliki aturan dan etika yang harus kita patuhi. Kami meminta semua peserta untuk menjaga sopan santun dan menghormati privasi orang lain selama perjalanan ini." Suasana di ruang tamu menjadi hening. Beberapa peserta saling bertukar pandang dengan rasa bingung. Sementara yang lain terlihat merasa tidak nyaman dengan pengumuman tersebut. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Melanie, seorang peserta yang telah khawatir. "Kenapa kita harus diingatkan tentang hal ini?" Kaniasari menjelaskan dengan hati-hati. "Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar." Setelah briefing, Kaniasari dan Raka merasa lega karena mereka telah menangani masalah dengan cara yang transparan namun hati-hati. Namun mereka menyadari bahwa situasi ini meninggalkan dampak emosional pada peserta. Beberapa dari mereka tampak cemas dan suasana di penginapan menjadi lebih tegang. "Bagaimana menurutmu?" tanya Kaniasari kepada Raka saat mereka berdua kembali ke kantor kecil di penginapan. "Apakah kita berhasil menjaga suasana tetap baik?" "Semoga saja," jawab Raka. "Tapi kita harus tetap waspada. Masih ada masalah yang lebih besar yang mungkin akan muncul." Kaniasari mengangguk, merasa bahwa masalah dengan Ares dan sekarang penemuan alat kontrasepsi telah menciptakan suasana yang lebih kompleks dan mencekam. Mereka harus memastikan bahwa sisa perjalanan tidak terganggu dan tetap berfokus pada tujuan liburan mereka. Selama hari-hari berikutnya, Kaniasari dan Raka terus memantau situasi dengan hati-hati. Mereka berusaha menjaga agar semua peserta merasa nyaman dan aman, sambil menghadapi kenyataan bahwa suasana trip mereka telah berubah menjadi lebih penuh tekanan. Raffi dan Melanie, meskipun merasa malu, mencoba untuk berbaikan dengan peserta lainnya. Tetapi ada ketegangan yang tetap ada di antara mereka. Kejadian ini memberikan dampak yang mendalam pada seluruh kelompok, yang kini semakin waspada terhadap perilaku satu sama lain. Kaniasari masih merasa khawatir tentang segala sesuatu yang telah terjadi, terutama terkait dengan keanehan yang mengelilingi Ares. Ia menyadari bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar liburan biasa. Ini adalah pengalaman yang penuh dengan misteri dan ketegangan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Menjelang akhir perjalanan, suasana di penginapan semakin tegang.
perilaku Ares semakin memburuk dengan sikap yang semakin aneh dan seringkali menghilang tanpa jejak. Kaniasari dan Raka mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin sedang terjadi, tetapi mereka masih berusaha menjaga ketenangan grup agar tidak berpengaruh oleh ketidakpastian ini. Malam pertama di pulau, Kaniasari terjaga di tengah malam karena suara-suara aneh yang datang dari luar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar penginapan. Ketika ia pergi untuk memeriksa, ia mendengar suara-suara yang seperti bisikan dan suara langkah kaki di luar jendela. Hatinya berdebar kencang saat ia berusaha mencari sumber suara, namun hanya menemukan hutan gelap dan kebun kelapa yang tenang. Keanehan semakin mencuat pada malam berikutnya. Kaniasari sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa peserta lain saat ia melihat Ares berdiri di depan pintu jendela dengan tatapan kosong. Kaniasari merasa cemas melihat posisi Ares yang gelisah dan bertanya kepada Raka untuk memastikan keadaan. "Ares lagi di depan jendela, kelihatannya ada yang tidak beres," kata Kaniasari saat ia mendekati Raka di dapur. "Aku merasa ada sesuatu yang aneh." Raka meskipun terlihat khawatir, berusaha tetap tenang. "Aku akan cek, Kaniasari. Jangan terlalu khawatir. Kita hanya perlu memastikan semuanya baik-baik saja." Raka mendekati Ares dengan langkah hati-hati. "Ares, ada yang bisa aku bantu? Kenapa kamu berada di sini?" tanyanya dengan nada yang lembut. Ares hanya berbalik dan menatap Raka dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa tidur," jawab Ares dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Ada sesuatu di luar sana. Aku merasa tidak aman." "Apakah kamu melihat sesuatu?" tanya Raka, mencoba memahami apa yang dirasakan Ares. Ares hanya menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak tahu. Hanya merasa ada sesuatu yang mengawasi." Setelah pertemuan singkat tersebut, Kaniasari dan Raka memutuskan untuk bersama-sama memeriksa area sekitar penginapan. Mereka mengambil senter dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Suasana malam di hutan terasa semakin tegang, dengan setiap suara dedaunan yang bergesekan, seolah-olah berbisik sesuatu. "Raka, aku merasa sangat tidak nyaman di sini," kata Kaniasari dengan nada bergetar. "Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat." Raka mengangguk. "Aku tahu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ketegangan ini mempengaruhi kita. Kita harus tetap rasional." Ketika mereka mencapai area yang lebih dalam di hutan, mereka mendengar suara gemerisik dari belakang. Raka mengarahkan senter ke arah suara, tetapi hanya menemukan dahan-dahan pohon yang bergerak oleh angin. Mereka melanjutkan pencarian, tetapi tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Di malam-malam berikutnya, perilaku Ares semakin aneh. Ia seringkali menghilang dari penginapan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberikan penjelasan yang memuaskan. Kaniasari dan Raka merasa tertekan, tetapi Raka berusaha keras untuk menjaga suasana tetap tenang. "Raka, apakah kamu tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres?" tanya Kaniasari saat mereka duduk di ruang tamu sambil memantau peserta lainnya. "Aku merasa ada sesuatu yang salah," jawab Raka. "Tapi kita tidak bisa panik. Kita harus memastikan semua orang tetap aman dan tidak membiarkan ketegangan ini merusak perjalanan." Di tengah malam, Kaniasari terbangun oleh suara ketukan lembut di pintu kamarnya. Dengan rasa cemas ia membuka pintu dan menemukan Ares berdiri di luar dengan tatapan yang lebih kosong dari biasanya. "Ares, ada apa?" tanya Kaniasari dengan nada lembut, mencoba menenangkan pria itu. "Aku tidak bisa tidur," kata Ares dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku merasa ada sesuatu di luar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Kaniasari merasakan keringat dingin di dahinya. "Kita harus kembali ke kamar dan berusaha tidur. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terlihat." Namun malam itu, Kaniasari kembali terjaga karena suara jeritan
yang memekakan telinga dari luar. Ia segera bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke ruang tamu, hanya untuk menemukan semua peserta terjaga dan cemas. "Kanyasari, apa yang terjadi?" tanya seorang peserta dengan nada panik. "Kami mendengar jeritan keras dari luar." "Belum ada yang jelas," jawab Kanyasari sambil mencoba menenangkan peserta. "Mari kita cek bersama-sama." Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.